Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sekarang kita akan membahas tentang prediksi. Eh, Kalau kita lihat, kita sudah pernah membahas tentang klasifikasi, lalu kemudian sekarang kita bahas tentang prediksi. Perbedaannya adalah kalau misalkan klasifikasi itu bisa untuk mengklasifikasikan atau hasil dari prediksinya atau hasil dari estimasinya itu adalah suatu kategori tertentu. Misalnya A penghasilannya 3 juta, umurnya 30 tahun, apakah A layak diberikan kredit motor atau tidak? Maka dia hasil estimasi atau prediksinya itu layak atau tidak layak, gitu kan? Layak atau tidak layak, yes atau no, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan kalau prediksi, itu hasil prediksinya itu bukan suatu kategori. Misalkan B itu nilai TOEFL-nya 400 dan nilai TPA-nya 70. Maka nilai IPK B itu bisa jadi nanti 3,11, bisa jadi 2,9, bisa jadi 3,65, dan seterusnya. Artinya hasil dari prediksinya ini bukan merupakan suatu kategori yang sudah ditentukan. Dia bebas boleh berapa aja. Nah, metode prediksi yang akan digunakan di sini, dibahas di mata kuliah ini, itu ada regresi linear dan juga regresi linear berganda. Regresi linear itu regresi linear sederhana ya. Ini perbedaannya. Kalau dia regresi linear sederhana, itu hanya melibatkan satu variabel bebas atau X-nya hanya ada satu. Misalnya bentuk persamaannya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Y misalkan 2 ditambah 3X misalkan. Ini berarti X-nya hanya satu. Nah, sedangkan kalau regresi linear berganda, itu X-nya bisa lebih dari satu. Ini contohnya ada X1, X2, Xn, sampai dengan Xn. Maka bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya. Misalkan Y sama dengan 3,4 ditambah 5 X1 ditambah 2X2 misalnya. Ini adalah regresi linear berganda, di mana ini X-nya ada 2, yaitu X1 sama X2. Ini contohnya kalau regresi linear sederhana, ini misalkan ada X-nya adalah biaya promosi yang sudah dihabiskan, ini satuannya dalam juta. Misalkan kalau biaya promosi yang dihabiskan itu 15 juta, oh ternyata perusahaan itu mendapatkan penjualan sebanyak 120 juta. Ini adalah data real ya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya data mining adalah bekerja dengan data real. Lalu kemudian misalkan ini, oh ketika ada suatu bulan misalkan dia menghabiskan biaya promosi 18 juta, lalu dia mendapatkan hasil penjualannya adalah 180 juta misalnya. Nah, ini bisa dibuat dalam sebuah model regresi. Nah, kalau gitu penjualan yang akan didapatkan Y-nya itu berapa sih? Bergantung dari promosinya, berapa dari promosi, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan nanti biaya promosinya 50 juta, penjualannya berapa? Penjualannya berapa? Nah, itu harusnya bisa diprediksi ketika kita sudah menemukan model prediksinya ini. Ya, ini misalkan model prediksi yang ditemukan adalah Y sama dengan 52,3 ditambah 6,54X. Nah, kalau biaya promosinya 100, dia kira-kira akan dapat penjualan berapa juta. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya di sini. Berarti penjualannya atau Y-nya sama dengan 52,3 ditambah 6,54 dikali dengan 100. Kali dengan 100. Nah, dihitung aja nanti pakai kalkulatornya.
Begitu juga kalau misalkan biaya promosinya 50 juta, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya yang ini. Maka perkiraan dapat penjualannya adalah sekian. Saya kira seperti itu penggunaannya. Nah, bagaimana menentukan fungsi regresi linear sederhananya? Ini caranya nanti pakai Excel. Jadi barangkali seperti ini caranya. Ini ya, ini misalkan tadi ada biaya promosi sama penjualan. Lalu kemudian ini kita bikin insert, klik insert, lalu pilih scatternya, grafik scatter. Nah, ini sudah muncul scatternya. Klik ini titik-titik scatternya ini sampai dia aktif seperti ini, lalu klik kanan, add trend line. Nah, tinggal kita pilih yang linear, lalu kemudian kita display R equation-nya di dalam grafiknya. Ini dia dapat ketemu dah. Ctrl A, saya besarkan ukurannya. Ini dia adalah cara mendapatkan persamaan regresinya tadi. Ya. Ini kalau misalnya regresi linear sederhana. Nah, atau nanti kalau lupa Anda bisa melihat ininya caranya di sini ya, di link ini. Lalu kemudian sekarang ke regresi linear berganda, misalkan ini ada dua variabel, ada X1 dan X2, lalu yang mau diprediksi adalah Y-nya, ini adalah data realnya. Ini ketemu persamaan regresinya adalah ini, 44,994 ditambah 0,396 X1 dikurang 1,034 X2. Nah, kalau misalkan X1-nya adalah 27 dan X2-nya adalah 16, maka ya tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti 44,994 ditambah 0,396 X dikali dengan 27 gitu kan, dikurangi 1,034 dikali 16. Ini nanti sama dengannya dihitung aja dengan kalkulatornya. Nah, sedangkan bagaimana cara menentukan membentuk model regresi linear berganda, itu Anda bisa menonton di sini bisa, atau coba saya jelaskan dulu yang untuk menentukan regresi linear bergandanya, caranya adalah ini datanya ya, ini datanya, lalu kemudian klik menu data, kemudian di sebelah kanan sini ada data analisis. Kalau misalkan di Excel yang belum ada, nanti ada juga tutorialnya bagaimana cara menentukan, memunculkan data analisis ini. Klik data analisis, kemudian pilih regression, oke. Nah, input Y-nya, ring dari Y-nya, input aja di sini. Di sini input dari X-nya, klik di sini, lalu kemudian kita mau mengeluarkan hasilnya misalkan di mana? Misalkan di sini hasilnya, oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini adalah koefisiennya. Ini koefisien dari X1, ini koefisien dari X2. Dan ini adalah intercept-nya. Maka ini tadi kalau dibentuk dalam persamaan regresinya tadi, berarti yang seperti yang di itu tadi, di PPT-nya ini tadi. Ini jadinya. Ya. Ini adalah persamaan yang dibentuk. Ini intercept-nya, ini dia. Lalu kemudian ini koefisien dari X1, ini adalah koefisien dari X2. Oke, selanjutnya adalah bagaimana ketika modelnya ini udah jadi, lalu kita ingin
mengevaluasi model prediksinya. Ini bisa menggunakan nilai R-nya. R-nya itu kalau nggak salah ini ya, atau adjusted, atau yang ini, atau yang ini saya lupa. Ini juga boleh menggunakan ini. Artinya kalau dia mendekati 1 itu artinya modelnya sudah sangat bagus. Tapi kalau dia mendekati 0 itu modelnya kurang bagus. Kira seperti itu. Nah, dalam mengevaluasi model prediksi ini ada dua cara juga, ada mean absolute error. Kalau mean absolute error ini rumusnya. Untuk implementasinya kita lihat contohnya di sini. Mean absolute error tadi adalah intinya kita mau menghitung error yang terjadi. Di sini kan Y yang asli. Ini Y yang asli. Y asli, ini adalah Y prediksi. Y hasil prediksi atau yang dimasukkan dengan rumus Y sama dengan sekian-sekian tadi. Nah, ada selisih di antara Y yang asli dengan Y prediksinya. Selisihnya ini dihitung. Ini dia rumusnya. Intinya kita mau mengurangkan tapi diabsolutkan atau dipositifkan ya. Nilainya dipositifkan. 120 dikurang 150 itu kan negatif 30. Tapi karena absolut maka menjadi 30,4. 70 dikurang 85 itu min 15. Tapi karena absolut maka dia nilainya adalah 5. Nah, error ini, selisih ini dijumlahkan semuanya. Semuanya dijumlahkan dapat totalnya adalah 411,14. Sedangkan ini datanya ada sebanyak 20. Maka kita rata-ratakan. Errornya ini kalau dirata-ratakan berapa? Dapatnya adalah 411,14 dibagi 20. 20 ini banyaknya data. Dapatlah ketemu errornya adalah 20,557. Ini menggunakan min absolute error. Yang kedua bisa menggunakan relative absolute error. Ini relatifnya, nilai relatifnya. Ini kalau nilai relatif errornya mendekati 0, maka modelnya itu bagus. Tapi kalau dia mendekati nilai 1, maka modelnya kurang bagus. Kita lihat ini rumusnya ya. Jadi ini tadi ada Y asli, ini Y prediksi, atau Y yang menggunakan rumus. Ini dihitung errornya, diabsolutkan ya. Errornya seperti yang tadi. Lalu kemudian ini dikurangi dengan rata-ratanya. Ini dia, dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti 120 dikurangi ini, 128,5, dapatnya adalah 8,5. Lagi-lagi diabsolutkan ya, supaya dia nilainya positif. Nah, kira-kira seperti itu. Semuanya sama. 90 ini berarti sama dikurangi juga dengan 128,5. Apanya adalah ini. Oke, ini ditotalkan, kemudian ini juga dijumlahkan atau ditotalkan, baru dia dibagi. Maka ini 411,4 nih, 14 dibagi dengan total yang ini dia. 500, dapatnya adalah 0,69,68. Ini masih cukup tinggi ya errornya kan, karena hampir mendekati 1 atau dia jauh dari nilai 0. Maka modelnya kurang bagus. Biasanya kalau prediksi ini semakin banyak datanya, semakin bagus. Ini mungkin karena datanya hanya sedikit saja. Maka model yang terbentuk itu masih banyak errornya. Nah, itu tadi tentang prediksi. Maka untuk kasus prediksi yang lainnya, itu ada banyak ya, yang penting ada X, ada Y-nya. Itu kan, ada sesuatu X ini adalah atribut yang mempengaruhi. X adalah, intinya ada X dan ada Y-nya. X-nya itu boleh X1, X2, X3, gitu kan, kalau yang berganda. X2, X3, dan seterusnya terus ada Y. X ini adalah variabel yang mempengaruhi nilai Y. Yang mempengaruhi nilai Y. Ada banyak kasusnya. Ini termasuk yang gampang di data miningnya. Ya.
Baik, itu saja, penjelasan tentang prediksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.